Jalan Salemba, Solo tak hanya mencatat sejarah pergerakan, namun juga menjadi saksi bisu tabir ancaman bagi mereka yang kerap bersuara lantang. Aktivis kontras Andri Yunus disiram air keras hingga alami luka serius, sementara keberadaan aktor intelektual penyiraman masih misterius. Meski sejumlah terduga pelaku dari unsur aparat telah ditahan, namun berbagai kejanggalan terus bermunculan. Lalu siapa sesungguhnya dalang dari tindakan kejam yang terjadi di tengah malam Jalan Salemba? Benarkah teror ini menjadi operasi senyap untuk membungkam suara-suara lantang para pembela HAM? Inilah episode ke-65 di Poin Investigasi. Saya Dipo Nurbahagia. Saya akan menelusuri dan mencari bukti secara langsung dari TKP penyiraman air keras terhadap aktivis kontras. Kami menolak adanya dui fungsi ABRI, teman-teman. Apakah kontras sampai dengan saat ini masih meyakini peristiwa penyiraman air keras terhadap Andri Yunus mengarah kepada pembungkaman? Satu, pembungkaman. Dua adalah diduga tindakan pembunuhan berencana. Dan ini adalah titik ketika satu terduga pelaku yang melakukan monitoring terlihat ya, melalui kamera CCTV di sebelah sana. Jadi yang diduga sebagai base camp para terduga pelaku itu mereka berkumpul di sini. Terus saya tiba di Jalan Salemba 1, lokasi penyiraman air keras yang diduga dilakukan oleh sejumlah anggota Badan Intelijen Strategis Tentara Nasional Indonesia kepada aktivis kontras. Keempat yang diduga pelaku ini semuanya anggota dari Denma Bais TNI. Materanya adalah dari AL dan AU. Dapat kami tunjukkan gambar dari terduga pelaku atau eksekutor yang tertangkap kamera pengawas. Ini adalah skandal besar yang dilakukan oleh lembaga intelijen negara, dan dalam banyak peristiwa itu semua hampir sama, nggak diungkap. Dan ini adalah ruangan yang didatangi Andri Yunus sebelum tragedi penyiraman air keras. Saat itu Andri duduk di tempat sini. Di sini ya? Biasanya Andri di sini biasanya. Militer tidak akan pernah kompatibel dengan demokrasi. Karena militer diberikan kuasaan dan kewenangan untuk memegang senjata. Dan senjata tidak pernah bisa diajak berdebat. Anda bisa bayangkan kalau disiram air keras itu rasanya seperti terbakar. Dan ini bukan hanya serangan, tapi percobaan pembunuhan. Anda sempat menyebut dalam kasus Anda ada keterlibatan seorang jenderal. Apakah mungkin ada keterlibatan perwira menengah ataupun bahkan perwira tinggi dalam kasus Andri Yunus? Sangat mungkin terjadi. Anda menyebutkan jika negara gagal mengungkap siapa pelaku kejahatan dan perbuatan keji ini, bagi kami negara adalah bagian dari kejahatan itu. Apa maknanya, Bung Ferry? Institusi mana yang lebih kuat dari negara? Kalau negara tidak bisa mengungkapkan, jangan-jangan pelakunya adalah negara itu sendiri. Saudara, aksi teror kembali menyasar aktivis wakil koordinator kontras Andri Yunus menjadi korban penyiraman air keras. Hal ini menjadi ironi, saudara, karena terduga pelaku merupakan anggota dari Badan Intelijen Strategis Tentara Nasional Indonesia. Banyak pihak berpandangan peristiwa penyiraman air keras terhadap Andri adalah upaya pembungkaman karena Andri dikenal kerap bersuara lantang. Bahkan hampir tepat 1 tahun yang lalu pada bulan Maret 2025, Andri secara terang-terangan menggeruduk serta menolak pembahasan revisi Undang-Undang TNI antara DPR dengan pemerintah. Lalu pertanyaannya, apakah peristiwa penyiraman air keras terhadap Andri Yunus merupakan operasi senyap terencana untuk membungkam suara-suara lantang para pembela HAM? Saya akan gambarkan rangkaian peristiwa penyiraman air keras terhadap aktivis kontras. Kronologi penyiraman air keras terhadap Andri Yunus yang kami susun didasari pada hasil konferensi pers polisi dan diperjelas dengan detail waktu berdasarkan hasil investigasi Tim Advokasi untuk Demokrasi.
Pada tanggal 12 Maret 2026, sekitar pukul 19.47 waktu Indonesia Barat, Wakil Koordinator Kontras, Andri Yunus, tiba di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Kehadiran Andri di lokasi tersebut guna menghadiri kegiatan rekaman siniar atau podcast yang berjudul Remiliterisme dan Judicial Review Undang-Undang TNI. Hampir 4 jam berselang atau tepatnya pada pukul 23:13 waktu Indonesia Barat, Andri keluar dari kantor YLBHI dengan menggunakan sepeda motornya. Berdasarkan keterangan polisi, saat Andri keluar, sejumlah terduga pelaku mulai menjalankan aksinya. Salah satu terduga pelaku yang diduga bertugas melakukan pemantauan di lokasi memberikan kode kepada 2 terduga pelaku lainnya yang langsung membuntuti Andri dengan menggunakan sepeda motor. Usai meninggalkan kantor YLBHI, Andri mengisi bensin motornya di SPBU Cikini, Jakarta Pusat pada pukul 23:29 waktu Indonesia Barat. Saat itu 2 terduga pelaku yang membuntuti Andri masuk ke area SPBU untuk memastikan keberadaan Andri Yunus masih berada dalam pantauan mereka. Tak jauh dari SPBU Cikini, 4 terduga pelaku dengan menggunakan 2 sepeda motor menunggu Andri melintas dan langsung membuntuti Andri yang menuju ke arah Jalan Salemba. Petaka yang menimpa Andri terjadi pada pukul 23:37 waktu Indonesia Barat. 4 terduga pelaku yang menggunakan 2 sepeda motor seolah mengunci posisi Andri. 2 terduga pelaku membuntuti Andri dari belakang, sementara 2 terduga pelaku lainnya berjarak beberapa meter di depan Andri. Seolah tak mau hilang kesempatan, 2 terduga pelaku yang berada di depan dengan sigap memutar arah dan langsung menuju ke arah Andri. Dalam hitungan detik, terduga pelaku yang duduk di belakang pengemudi langsung menyiramkan air keras telak mengenai wajah dan tubuh Andri. Yang pertama, jadi kami sampaikan bahwa keempat yang diduga pelaku ini semuanya anggota dari Denma Bais TNI. Jadi bisa sampaikan matranya adalah dari AL dan AU. Ya, jadi inisialnya NDP, pangkatnya kapten. Kemudian inisial SL, pangkatnya letu. Kemudian inisial PHW, pangkatnya letu. Kemudian yang terakhir inisial ES, pangkatnya Serda. Mungkin rekan-rekan sekalian dapat kami tunjukkan gambar dari terduga pelaku atau eksekutor yang tertangkap kamera pengawas di sepanjang jalur, bahwa 2 orang yang tadi kami tunjukkan tersebut, 1 inisial BHC, 2 inisial MAK. Namun demikian, dari hasil penyelidikan kami tidak menutup kemungkinan juga ini pelaku dapat diduga lebih dari 4. Saudara, saya akan menginvestigasi dan menelusuri seluruh titik rekaman CCTV sebelum penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andri Yunus terjadi, termasuk juga titik-titik CCTV yang kemudian menggambarkan modus operandi dari terduga pelaku penyiraman air keras pada tanggal 12 Maret 2026. Saat ini saya berada persis di depan dari kantor Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras. Saya akan melakukan investigasi, tapi saya tidak akan sendiri, saya akan bersama dengan aktivis Kontras, Mbak Nadine Sirani. Mbak Nadine, terima kasih untuk waktunya. Mbak Nadine, saya ingin tanyakan bahwa setelah peristiwa penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andri Yunus pada tanggal 12 Maret 2026, artinya sudah 2 minggu berlalu. Kondisi dari Andri Yunus sendiri saat ini seperti apa? Ya, sebenarnya kondisi Andri saat ini masih dalam pemulihan gitu ya. Sejauh ini sudah ada 3 operasi bedah plastik yang dilakukan, khususnya pada bagian mata juga, karena saat penyiraman air keras ada 3 dampak pada bagian tubuh Andri, di bagian mata, bagian kanan, leher, dan juga bagian tangan. Bahwa tentu kita masih menunggu
polisi dan juga TNI mengungkap motif dari para terduga pelaku yang sebelumnya juga sudah disampaikan. Tetapi saya ingin tanyakan, apakah Kontras sampai dengan saat ini masih meyakini peristiwa penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andri Yunus bukan sekedar tindak kriminal biasa dan lebih mengarah kepada pembungkaman? Satu, pembungkaman, saya sepakat dengan terminologi tersebut. Dua adalah diduga tindakan pembunuhan berencana. Karena di sini yang kami lihat dari berbagai bukti yang kami kumpulkan dalam tim advokasi untuk demokrasi, tahu bahwa ada tindakan selain penyiraman air keras terhadap Andri, ada tindakan penguntitan. Apakah hasil investigasi independen dari tim advokasi untuk demokrasi ada perbedaan dengan yang kemudian dilakukan oleh aparat? Kami melihat ada kejanggalan antara TNI dan Polri yang melakukan konferensi pers ini secara bersamaan. Namun angkanya berbeda, 2 pelaku dengan 4 pelaku. Sedangkan berdasarkan temuan independen dari TAUD adalah diduga ada 13 pelaku. Ada 13 pelaku. Dari rentetan CCTV yang kami temukan dan secara kronologi dan benang merah yang coba kami tarik. Saya ingin konfirmasi Mbak Nadine, apakah betul bahwa sebelum Andri Yunus menuju ke kantor YLBHI, sore harinya Andri Yunus beraktivitas di kantor Kontras? Betul, dari siang sampai sore, kemudian pukul 15.59 Andri menuju ke kantor Selios. CCTV bisa terpantau dari sini. CCTV yang ada di depan kantor Kontras ini ya, Mbak ya? Oke, saya akan tunjukkan terlebih dahulu. Oke, artinya CCTV ini merekam aktivitas Andri Yunus pada 12 Maret 2026 sore hari. 15.59. 15.59 waktu menuju ke kantor Selios. Betul. Oke. Saya bersama dengan Mbak Nadine akan langsung masuk, saudara, ke area YLBHI ataupun kantor YLBHI untuk mereka ulang aktivitas Andri Yunus pada malam hari 12 Maret 2026. Dan pada pukul 19.47 ya, 19.47 Andri Yunus sampai tiba di kantor YLBHI melalui pintu ini. Betul, melalui pintu ini. Oke, boleh kita masuk ya? Dalam kamera CCTV ataupun dari hasil rekaman kamera pengawas, CCTV yang itu, Mbak? Betul. Oke. Posisinya artinya di mana, Mbak, pada saat motor Andri ini diparkirkan? Di sini. Kurang lebih di sini ya? Iya, kurang lebih di sini. Oke. Dari rilis terakhir yang dikeluarkan oleh TAUD, diduga sejak pukul 20.40 itu mereka melakukan komunikasi atau mungkin semacam briefingan terakhir sebelum melakukan eksekusi penyiraman air keras terhadap Andri Yunus. Dan pada pukul 23.13, Andri keluar dari kantor YLBHI. Betul. Oke, dan itu juga kembali terekam di kamera CCTV yang sama ya. Pada saat Andri tiba, Andri terlihat seperti ingin membuka pagar. Betul. Oke. Dan ini adalah titik ketika satu terduga pelaku yang melakukan monitoring ataupun penggambaran situasi aktivitas Andri Yunus ini terlihat ya, melalui kamera CCTV di sebelah sana. Iya. Oke. Spesifiknya titiknya itu ada 2, Mas. Diduga yang terpantau langsung melalui CCTV. Oke. Itu ada di sebelah sana. Di sebelah sana ya? Ya, sebelah sana. Kemudian ada juga yang tidak terpantau oleh CCTV atau titik buta. Itu di sebelah sini. Dari hasil investigasi yang ada, kemungkinan ada lebih dari 2 titik ini. Ada lebih dari 2 titik? Iya. Salah satu titik lainnya ada di sebelah sana. Itu ada, mungkin ada 1 terduga pelaku yang melakukan pengintaian terhadap Andri Yunus. Oke. Artinya ada 3 titik di sekitar area YLBHI yang menjadi lokasi pemantauan Andri Yunus beraktivitas di area ini. Betul. Untuk titiknya berada di mana, Mbak? Sekitar sini, Mas. Sekitar sini ya? Sini, yes. Oke, dan ini kamera CCTV yang merekam betul sejumlah
orang yang diduga pelaku berkumpul di area ini. Betul. Oke. Jadi yang diduga sebagai base camp para terduga pelaku itu mereka berkumpul di sini. Diduga sebagai base camp terduga pelaku yang melakukan operasi senyap. Betul. Saudara, usai pada pukul 23.13 waktu Indonesia Barat, Andri Yunus meninggalkan kantor YLBHI dan langsung menuju ke SPBU yang berada di kawasan Cikini, Jakarta Pusat. Apakah temuan ataupun investigasi dari Kontras maupun Taut ada yang berbeda dengan polisi? Jadi pada pukul 23.29 Andri sampai di SPBU Cikini untuk mengisi bensin di yang paling ujung sana. Di bagian yang paling ujung ya? Mungkin bisa ditunjukkan nomor 5 mungkin? Nomor 5, sekitar Oke. nomor 5. Nah, yang kami temukan di sini juga adalah di depan nomor 5, pom bensin nomor 3, Ya. itu ada penguntit Oke. dan melakukan kegiatan pengintaian di situ ke Andri, tapi cuma hanya melewat. Hanya melewat dan Hanya melihat melewati. posisi Andri Yunus? Betul. Oke. Setelah itu 5 menit kemudian Andri pergi dari SPBU. Apakah betul yang menguntit tersebut adalah orang yang kemudian menyiram air keras terhadap Betul. Andri Yunus? Betul. Oke, baik. Dan memang hasil dari rilis yang kemudian disampaikan oleh polisi adalah bahwa ada sejumlah orang ya, kurang lebih ada 4 terduga pelaku yang terekam oleh kamera CCTV di sebelah sana, bisa ditunjukkan, berada di depan area restoran cepat saji. 4 terduga pelaku dengan 2 sepeda motor. Saudara, saya tiba di Jalan Salemba 1, lokasi penyiraman air keras yang diduga dilakukan oleh sejumlah anggota Badan Intelijen Strategis Tentara Nasional Indonesia kepada aktivis Kontras, Andri Yunus. Dan memang kalau dilihat tadi kita sudah menyusuri ya, Iya. panjang Jalan Salemba 1 ini cukup sepi mungkin kalau malam hari. Iya, betul. Memang betul ada penerangan, tetapi bisa dilihat ya, hanya ada bangunan-bangunan besar dan langsung berpapasan dengan Kali Ciliwung. Saya akan coba lebih mendekat, saudara, bersama dengan Mbak Nadine, dan ini adalah TKP penyiraman air keras ya. Betul. Dan di titik ini juga terekam oleh kamera CCTV mungkin yang sebelah sana ya, bisa ditunjukkan ketika Andri Yunus dibuntuti oleh 2 terduga pelaku. Betul. Di bagian belakang dari motor Andri ya. Betul. Untuk CCTV yang kemudian tersebar luas, itu pertama kali yang Yang ini pertama. ini ya? Iya, Oke. betul. Ini merekam peristiwa penyiraman air keras, termasuk juga ketika Andri Yunus mengalami kesakitan ya, Betul. setelah disiram. Tetapi yang tidak kalah penting, saudara, saya akan tunjukkan. Sepertinya ini juga CCTV yang kemudian menggambarkan terduga pelaku Betul. memutar arah. Betul. Oke. Ini ada lingkaran zona merah, Mbak ya, yang Iya. memang sudah memudar. Ini lokasi dari Penyiraman. air keras. Penyiraman, betul. Oke. Jadi titik pertama tadi seperti yang Mas sebutkan adalah penyiraman air keras terhadap Andri Yunus. Di sini motornya mulai goyang. Oke. Motor Sudah mulai merasa kesakitan, betul. Kemudian di titik sebelah sana Andri menjatuhkan motornya karena rasa sakit yang dia rasakan ketika terkena air keras. Oke, kita akan coba lihat lebih dekat ya. Itu adalah titik penyiraman air keras. Di sini mungkin Ini. Andri Yunus sudah merasakan Betul. dampak dari air keras tersebut. Betul. Dan di sini adalah Menjatuhkan motornya. oke, titik pada saat Andri Yunus menjatuhkan motornya. Betul. Setelah motornya dijatuhkan, Andri kemudian membuka helmnya oke, membuka helmnya ya. untuk mungkin mencari udara ya. Saat terkena air keras, di sini mulai membuka bajunya karena kena bagian lengannya juga, sekujur tubuh gitu. Dan kemudian saat ia mulai dikerumuni oleh warga, Andri terduduk lemas di sini. Terduduk lemas di oke, baik. Yang ada tanda merah ini ya. Kontras ataupun Taut menemukan botol ataupun gelas yang diduga menjadi tempat penyiraman air keras. Di mana lokasinya? Areanya diduga di bawah pohon ini, Mas, sekitar sini. Di Sekitar area pohon ini? Betul.